Sorga ini memang pintunya banyak. Cuma yang jadi permasalahan bukan cuma ngebahas tentang pintu-pintu sorga. Kenapa? Karena yang namanya pintu sorga itu dimasuki oleh kebaikan, sebagaimana Allah berikan istilah pintu-pintu tersebut untuk orang masuki. Ya, ulama mengatakan yang pertama adalah pintu syahadat. Orang kalau sudah bersyahadat, Allah jadikan syahadat sebagai penjamin dia masuk surga. Yang kedua adalah sholat. Babus sholat. Harusnya sholat itu memiliki keutamaan memasukkan si pelakunya ke dalam surganya Allah. Karena memang dengan sholat tanha anil fakhsa wal munkar. Orang kalau sudah sholat harusnya enggan berbuat keji, enggan berbuat kemungkaran. Harusnya. Jadi kalau sampai ada orang sholat tetap berbuat keji dan mungkar, bukan sholat yang dihakimi, si pelakunya yang mesti dirapikan. Jangan-jangan kurang mengevaluasi ini, mengevaluasi diri yang saya maksudkan di sini. Karena ini kan sholat ini kan personality kita ke Allah. Kita nggak bisa titipin ke orang, bro mau sholat bro, ya nitip dong, nggak bisa begitu. Masing-masing kalau udah sholat. Makanya ayat mengatakan inna sholati, bukan inna sholatana, tapi inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya nggak bisa kita serahkan ke orang. Ya kalau berjamaah gimana? Pandailah memilih imam, karena imam tergantung makmum. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Ya. Makanya harus tahu nih kita nih, jangan sampai kita fokus dengan syariat yang kita nggak paham cara menjalaninya. Contoh lah yang paling gampang lah, contoh lah. Sebaik-baik sholat seseorang itu kan di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ya. Orang perempuan waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat dia. Banyak perempuan sholat di rumah, padahal Iqra 2 belum lancar. Dikira-kira sholat di rumahnya diterima gak sama Allah? Salah memahami. Kalau anda lihat perempuan tak di rumah, bagus. Sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Buat yang cakep bacaannya. Karena permasalahannya bukan rumah, bukan masjid ini. Ya, diterima enggak sholat kita? Kalau pada akhirnya di rumah malah mengulur waktu, alasannya nyuci, masak, urusan anak, ya kan berlaku hukum fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mengulur waktu sholat. Padahal kalau dia mau sholat di rumah, bagus buat perempuan. Bisa persiapan matang, minta bikinin mihrab lah sama suaminya lah. Ada musola kecil di rumah, di mana bajunya nggak terkontaminasi udara luar lah. Karena kalau di rumah sama perempuan udah nggak usah bingung lah. Keluar rumah bener nggak boleh pakai minyak wangi. Dalam rumah mah mau piok pakai minyak wangi boleh gitu loh. Bisa wangi, bisa maksimal. Harusnya kan begitu ya. Cuma karena salah memahami, pokoknya rumah bahasanya. Sementara akidahnya berantakan, bacaannya rusak. Aduh. Ini yang ditakutkan nih yang seperti ini. Sholat cuma mungkar rutin dikerjakan. Itu yang kita nggak pengen. Buat laki-laki ya masjid untuk yang wajib. Sunnah ya di rumah. Disitulah kepandaian dia untuk memilih siapa yang bakal dia ikuti gitulah. Kemudian yang ketiga, pintu puasa, babus siap. Yang dibilang babur rayyan. Ntar lagi ya Ramadan ya, alhamdulillah. Harap-harap cemas, udah mulai hitungan masuk hari ke-39 lagi nih puasa. Yang biasa suka gonta-ganti waktu menjelang puasa tuh emak-emak tuh 50 hari lagi, 49, apa nih hari 39, 40 kemarin gitu kan. Utang Ramadan tahun kemarin bayar dulu, jangan dihitung-hitung mulu gitu loh. Ngitung gonta-ganti tapi nggak bayar utang puasa ya salah lagi. Ya, harap-harap cemas lah. Kita berharap terpanggil untuk melakukannya. Siapa yang terpanggil? Orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman diwajibkan puasa. Ya, semua mengaku beriman. Ya iyalah, nggak ada yang berani nggak mengaku beriman. Siapa orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu ayat menjelaskan siapa itu orang beriman. Orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, karena zakarallah, dia ingat Allah. Hujan yang turun seperti ini nikmat yang tak disesali. Bukan malah ya Allah hujan aduh begitu. Bukan begitu, tapi Allah masaiban nafian. Hujan bawa manfaat ini. Biasanya kalau hujan rutin panasnya panjang nih. Pandai-pandailah dia menampung air sudah kalau begini. Masya Allah. Pandai-pandailah dia mempersiapkan sirkulasi air supaya bagus, lancar dan lainnya. Karena enggaklah Allah turunkan kecuali manfaat ini hujan. Litahhirakum bi, mensucikan kalian. Lidhiba ankum rijza syaitan, mengusir propaganda syaitan. Liyarbitu ala qulubikum, menguatkan hati kalian. Dan lain-lain, banyak sekali hikmah di balik turunnya hujan ini. Ya. Ada bab puasa, pintu puasa. Yang keempat, babuz zakah. Pintu zakat. Orang kalau udah tahu zakat ada pintu surganya, berlomba-lomba. Ulama nggak menyalahkan. Ramadan lipat gandaan pahala tuh buat beribadah, masya Allah. Makanya kalau ada orang yang belum sampai 1 haul, ya sampai nisabnya, ketemu Ramadan, boleh keluarin zakat. Ya, boleh. Malah nggak boleh menunda, mempercepat diperbolehkan zakat. Ada pendapat seperti itu. Jika sudah sampai nisabnya, artinya memang dia mampu untuk itu. Kenapa? Mengambil keutamaan Ramadan. Ramadan itu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Kalau Ramadan itu satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Makanya kalau orang yang berilmu banyak dia fokuskan ritual ibadah di bulan Ramadan. Ramadan bukan cuma puasa, betul puasa, kutiba alaikumusiyami Ramadan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan puasa, Allah yang nyuruh. Nanti masuk bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita ru'yatul hilal. Tinggal di negeri yang alat keker canggih. Ya, serahkan ke pemerintah, insya Allah benar. Insya Allah. Ya, patokannya lihat bulan. Wa in ghamma alaikum fa'akmilu Sya'ban salasin. Kecuali mendung, sempurnakan dengan hisab. Ahlus sunnah megang syariat ini. Intinya Ramadan puasa. Dan di dalamnya bisa berbuat baik yang banyak, bisa. Akumulasi pahalanya dahsyat kok. Ramadan banyak keutamaannya, bukan cuma puasanya dah. Bacaan Quran saja per huruf dibayar 10. Sedekah kita aja akumulasinya masya Allah. Itu belum nanti ada qiyamul lail, belum ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma ada di bulan Ramadan. Yang kalau malam tersebut kita berbuat baik seperti berbuat baik 1000 bulan. Ya, berbuat baik ya umum kan. Mau taraweh, mau sholat sunnah lainnya, baca Quran, kita ngaji malam Lailatul Qadar kayak ngaji 1000 bulan. Ya kita bersedekah kayak sedekah 1000 bulan. Makanya kalau itikaf jangan nunggu dibagi, ngumpulin duit dari sekarang. Ini mah kadang-kadang kita itikaf nyari gratisan. Ya, kita mah ecek-ecek banget lah, mentalnya mental begini nih. Kalau udah tahu bakal ada akumulasi pahala, kumpulin duit. Buat apa bro? Itikaf aneh mau nyetok air buat jamaah, cakep. Aneh mau nambahin lauk kali di Alpala ada itikaf nanti. Tuh. Ini mah nyatet nama masjid, banyak amat. Nih yang ini rendang nih. Yang ini sop, yang ini orang masya Allah. Numpang hidup sama masjid. Masjid jangan digelendotin, dibagi kayak negeri Indonesia ini jangan digelendotin. Ayo di rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Ya, dalam Islam tuh begitu harusnya, berlomba-lomba. Kayak perang Tabuk zaman Rasul tuh.
perang paceklik. Yang mau jihad sedekah kata Rasul. Sampai ada yang bersedekah dengan sebutir korma karena nggak punya harta. Kenapa? Izzah. Harga diri itu memberi bukan menerima. Ini orang-orang sukses berpikirnya begitu. Karena sampai kapanpun al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada orang ngajak bantu masjid, bukan berarti dia nggak ngebantu, dia sudah maksimal. Ngajak temen, ayo bareng-bareng ke surga. Jangan ngajak orang kayak kondektur, kitanya nggak naik, jangan. Ya, makanya kalau kita punya yayasan, jangan numpang hidup berpikir yayasan itu wadah buat berbuat baik. Ajak orang nggak mau diajak, kita jalan terus. Ya, kita berusaha untuk membuka peluang itu, gitulah. Kemudian pintu haji dan umrah. Al-hajju mabrur wal umrata makbulah laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali sorga. Nah, kita kalau pengen mabrur haji kita, makbulah umrah kita, harus tahu talbiyah itu bukti mendatangi panggilan. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pertontonkan tak adanya kesyirikan. Sebagai tamu Allah, maaf, tidak ada syirik. Walaupun orang yang musyrik masih bisa diam-diam berangkat, cuma pahalanya nggak ada. Maka saya tekankan kalau orang mau umrah mau haji, tolong jangan berbuat syirik. Karena kata labaik Allahumma labaik, ku datangi panggilanmu. Labaik la syarika laka labaik, ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Yang pak punya wafak, isim, ya wiridan yang kurofat, buang jauh-jauh. Ya, apalagi jangan jauhkan tuh, bakar. Ya. Yang kayak begitu tuh, ente berangkat ke rumah Allah bisa aja berangkat. Ya, Senokogrono bisa berangkat buat ngancurin Islam di Aceh. Ya kalau bicara berangkat siapa mampu? Agama bukan fisik, lebih ke batin. Ya, kalau cuma sekedar fisik, siapapun bisa. Maling sendal di masjid, belaga sholat. Pulang ngeker, dicakep nih, betul lah. Sholat enggak ngefek. Ya, kalau bicara gugur kewajiban, siapa juga sanggup. Orang niat hidup, numpang hidup sama perempuan, belaga nikah banyak. Habis itu enggak ngefek. Sementara nikah ini kan yuridul afaf, mencegah fitnah zina. Tapi dia lupa ada yang lebih daripada itu. Kata Nabi apa? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ente nikah, luruskan tujuan memperbanyak umat. Yang perempuan kira-kira ini laki bisa gak penyebab banyak umat Muhammad? Atau jangan-jangan calon orang ini cekak malaikat Malik nih, betul. Yang laki-laki juga begitu. Ini nikah bukan cuma tampang, ilmu. Bisa gak dia sebagai imam makin pinter karena rakyatnya pinter? Ya, pemimpin tergantung rakyat, jemaah. Ini imam terangkat karena makmum yang pinter. Imam kalau sadar di belakangnya banyak orang pinter, bacanya hati-hati. Apalagi dengar batuk ulama. Waduh, lebih hati-hati sama tajwid. Ada ulama di belakang. Itu yang dibilang pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, pasti pemimpinnya pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, ngayal punya pemimpin pinter, ya nggak mungkin. Kita suami pilih perempuan pinter, jadi imam, hati-hati kita. Coba kalau yang kita pilih yang oneng-oneng, aduh rusak udah. Alah kagak bakal paham ini saya matat. Maka saya bikin dosa paling enjoy di rumah, paling enjoy. Karena kita milihnya begitu. Nah ini makanya pemerintahan juga sama. Kalau rakyatnya semua sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar, nggak usah sembarang milih. Allah yang datangin pemimpin yang baik. Kalau pemimpin sudah datang karena kebaikan dia akan lihat makmumnya. Mau macam-macam dihakimin. Sekarang masyarakat sudah belajar agama, ada fatwa-fatwa nyeleneh dari menteri saya diketawain sama rakyat. Ya ini mah kaleng susu nih menteri kayak begini, betul. Oh, nggak berani lagi ngomong sembarangan, rakyat udah pinter. Nah, ayo jadi rakyat yang pinter, caranya belajar.
bukan saling hujat, saling caci. Tugas kita belajar untuk membuat mulia tempat di mana kita tinggal, insyaallah. Ya. Kemudian yang kelima, yakni pintu sedekah. Apa yang keenam ya? Pintu sedekah. Nah. Pintu sedekah. As-sadaqah. Nah. Orang kalau bersedekah lillah karena Allah, Allah jamin. Yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Karena sedekah itu merontokkan dosa. Ya, apalagi antum sedekahnya tepat, menjadi bagian kemuliaan orang lain. Ya, mana qasat sadaqatu min malin. Ya, ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhalifu. Allah yang bakal ganti. Anfik unfik alik. Kau berinfak, Allah gantikan apa yang kau infakkan. Udah nggak ada ruginya lah. Babus sedekah. Kemudian yang ketujuh, yakni babul akhlak. Orang yang akhlaknya baik, Allah jamin surga. Karena akhlak baik itu karakter penghuni surga. Qaribin hayyin sahlin. Akhlak yang baik itu akhlak orang-orang yang gampang akrab. Nggak nyuruh orang ngakrabin dia, dia ngakrabin diri. Ini orang kayak garam, nggak butuh kelihatan, berasa di mana-mana ini orang. Tuh, orang yang akhlaknya baik begitu. Karena dia berteman nggak perlu pujian, bersahabat nggak nyari follower. Orang hari gini mepet orang, lihat jumlah followernya. Tuh, ini orang akrab kan lihat follower ente, masya Allah. Ya, kalau orang yang ikhlas lillah karena Allah, dia butuh teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena teman-teman yang soleh akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Ya, Allah akan bangunkan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang masya Allah. Yang Nabi mengatakan, ma'alladina an'ama Allah alaihim minan nabi wasiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman-teman yang baik nanti di akhirat. Kita minta dikumpulkan sama orang-orang yang seperti itu. Ya, babus sadaqah, babul akhlak. Kemudian yang terakhir babul jihad. Nah, kalau udah bicara jihad nih umum nih jamaah. Ya, kalau udah bicara jihad umum banget nih. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ya, jihad ini dengan harta dan jiwa. Jihad dengan harta dan jiwa. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Masya Allah. Harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Bagaimana bisa dimuliakan, Ustaz? Ya karena dia paham hartanya itu milik Allah, cuma ketitipan. Jiwanya pun Allah ciptakan untuk sebuah kebaikan, maka dia memaksimalkan. Nah, ulama mengumpulkan ternyata 8 pintu tersebut harus dilalui dengan proses iman yang dimiliki. Karena falanuhyanahu hayatan thayyibah, Allah janji memberikan kehidupan yang baik buat man amila sholihan min dzakarin aw unsa, buat orang yang beramal soleh, laki-laki kah perempuan kah dia. Kalau amal soleh tersebut wahwa mu'min, landasannya iman, maka Allah janji kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, iman masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena nggak mungkin kita masuk surga kalau kita nggak beramal soleh. Dengan amal soleh terketuklah 8 pintu surga tersebut. Ada prosesnya, ada. Dalam bab menuntut ilmu, Rasulullah secara umum mengatakan dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya itu, sering kita dengar hadis ini kok. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ilmu secara umum, apalagi ilmu agama. Man salaka itu kan sifatnya lampau. Siapa yang telah meniti jalan, bukan baru. Karena kalau baru masih banyak ujian nih. Ada yang kadang-kadang nggak nyampe, teman manggil. Ada yang nyampe keburu capek. Ada yang duduk bari merem, lupa baca doa tidur sebelum tidur gitu ya. Atau melek lupa baca doa sebelum melek dan lainnya gitu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang meniti jalan ya dalam rangka menuntut ilmu.
Ya, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan permudah dia masuk ke surga. Imam mutlak nanti dia masuk surga yang Allah siapkan, jannatun na'im. Atau proses untuk masuk surga dia rasakan. Siapa dan bagaimana? Tentunya menjadi orang-orang yang jiwanya tenang. Ya, seperti sering diingatkan dalam ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku, masuklah golongan hamba-hambaku, masuklah surgaku. Yang jiwanya tenang, orang yang berilmu jiwanya tenang, orang yang tahu sekali, tidak ada yang dia khawatirkan, karena memang Allah sudah kirimkan malaikat untuk menenangkan jiwanya. Orang-orang yang beristiqomah, orang yang jiwanya tenang, kontinu dalam kebaikan, enggak lelah, enggak bosan. Walaupun manusia punya sifat futur, ada capek, ada lelah, tapi karena dia tahu manfaat iman yang dia miliki, nikmatnya beribadah, dia berusaha untuk beristiqomah. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih yang bikin dia tenang ini nih, karena keistiqomahan yang dia lakukan, karena dia kenal Allah. Qalu rabbuna Allah, dia berkata Rabb kami itu Allah, Allah yang membolak-balikan hati kami. Tugas kami cuma belajar supaya istiqomah, tugas kami beristi'anah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kalau kami sudah memaksimalkan, Allah jamin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tadi, orang yang mengatakan Rabb kami itu Allah, summa istaqamu, kemudian beristiqomah, malaikat turun, kata Allah, turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berikan di hatinya alla takhafu, tidak punya rasa takut dengan dunia, wala tahzanu, tidak punya rasa sedih dengan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira sama orang yang seperti ini akan indahnya surga. Ya sudah, kelihatan nanti calon penghuni surga, kelihatan. Bukan ukuran kita. Ini kayaknya penghuni surga nih, Tat, apal Quran, Tat. Kalau insya Allah, jangan antum pastikan, karena yang apal Quran aja bisa bunuh Ali bin Abi Thalib. Yang hafal Quran bisa murtad di zaman Rasul. Ukurannya bukan itu. Quran kepake enggak? Bukan cuma dihafal. Kalau cuma dibilang hafal Quran dikatakan sebagai ulama, enggak bisa bertetangga, bermuamalah kaku, keras, menegangkan, Islam menakutkan melalui dia. Ntar dulu, jangan bilang Islam melalui dia seperti itu. Tidak. Agama ini yusrun, agama ini mudah. Orang melihat orang yang mengerti agama merasakan kemudahan dalam beragama, nggak susah, nggak ruwet, nggak radikal, nggak keras. Menyampaikan yang hak, tugasnya menyampaikan, bicara hidayah urusan Tuhan, nggak kesel kalau menyampaikan nggak didengar, nggak jadi marahnya, nggak jadi ngambeknya. Ya, kalaupun dia mengajar, dia tahu yang diajar orang yang belum berilmu, maka banyak ujiannya, sehingga kalau yang diajar membuat sebuah fenomena yang membuat pegal mata ketika mendidik, nggak ngambek, nggak ninggalin mimbar, nggak marah-marah, nggak ngamuk lah. Allah puji Nabi Muhammad itu, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Muhammad, kalau bukan karena rahmat Allah, kamu juga manusia nggak bakal kuat ngadepin Quraisy yang begini.
dakwah ikhlas karena Allah, nggak cari keuntungan dunia, dihujat, dicaci, dimaki, tapi senyummu nggak pernah hilang. Sidik tablik amanah fatona jadi sebuah bentuk rupamu. Orang menatap mulia dari sikapmu. Disakitin, dizolimin, tetap pun tahabu, kau pertontonkan memberikan hadiah. Kau tak pernah bentak sahabatmu, kau tak pernah maki istrimu, kau tak pernah caci maki anakmu, kau tak pernah mukul mereka. Belakangan ini kan orang menganggap bahwa pendidikan itu kan pakai bentakan dan pukulan, ya. Karena prinsip yang mengatakan al-alim yakfi bil kalam wal jahil labud bil asa. Sometimes begitu buat orang yang dihukum, tapi kalau kita mendidik nggak begitu bahasanya. Orang kalau pinter Ustaz, pakai omongan aja paham. Ini udah capek anak ngomong Ustaz, pakai anak gebuk, salah. Siapa ente? Dengan menggebuk orang jadi baik, ya. Terus dia maksum, nggak berbuat jahat lagi, dia bakal mengulang kejahatan. Gebukan berikutnya harus lebih dari gebukan tadi. Orang terbiasa disakiti akan terbiasa sakit dan terus menanti rasa sakit yang lebih karena dia mengulang keburukan. Nabi mengajarkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, selama aku tinggal bersama Nabi, tidak pernah aku mendengar Nabi meninggikan suaranya. Tidak pernah aku lihat kekerasan di rumah tersebut. Semuanya kebaikan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan sorga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Jangan cuma ngayal rumahku sorgaku. Sorga itu tidak terdengar kecuali kepatuhan, ketaatan, kelemah lembutan. Itu sorga. Sebaik-baik lelaki itu kalau emosi diam, bukan brek-brekan. Apalagi berantem via WA, suruh pakai androk. Laki sosialita gitu loh. Masalah temuin, ya. Kita hidup di zaman yang dulu nggak ada handphone, suka ngomong, nggak suka bilang. Anak sekarang semua via WA, betul? Jangan, laki gentle. Selesaikan semua permasalahan dengan bahasa yang baik. Begitu pula perempuan juga sama, ya. Dan semua orang pun harus terbiasa seperti itu, gitulah. Artinya banyak kebaikan lah yang disyariatkan. Kalau orang yang berilmu tahu, Allah sudah tanamkan keberanian. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, tidak ada yang ditakuti sudah. Kamu orang baik, Allah pasti jamin. Itu perkataan Khadijah kepada Muhammad. Enggak usah takut Muhammad, kau orang soleh, kau orang baik, Allah bakal jaga kamu. Karena beban berat ini. Jibril datang ngasih wahyu, zammiluni, selimuti aku. Aku takut ya Khadijah nggak bakal kuat ngadepin Quraisy yang kayak begini. Allah jamin ya Muhammad, tenang. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ada rahmat Allah, ente pasti kuat karena Allah jaga. Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku, perang melawan aku. Perang melawan aku. Gerimis hujan datang, kajian nggak jadi sakit karena air datang bawa manfaat, kata Allah. Kalau sampai ada penyakit bikin kita sakit gara-gara kita nuntut ilmu, itu penyakit makhluk bukan? Makhluk. Virus itu makhluk. Allah yang bakal perang lawan dia. Nabi bilang, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang lawan aku, kata Allah. Makanya cuaca, kondisi jangan mengurangi semangat kita belajar. Mau hujan, panas atau apa, jika memungkinkan datang. Ini rahmat Allah. Berbuat baik itu rahmat Allah. Sehingga ketika kita nggak bisa berbuat baik, itu murka Allah. Kebalikannya. Ana lagi males ke masjid belajar, berarti itu lagi dimurkai sama Allah. Kecuali kalau ente bilang, ana udah mau datang cuma qadarullah hujan, ana nggak ada kendaraan. Anda kurang sehat kebetulan, males, nggak apa-apa. Sholat pun bisa di rumah kok. Kalau dalam kondisi hujan besar, betul? Tapi kalau ada fasilitas, jangan terhalangi. Pertontonkan tuh bisa berbuat baik. Bersedekah aja begitu. Anda biasa bulanan, cuma lagi kurang nih bulan, ya kasih, tapi nggak seperti yang lalu. Sampai antum nggak punya pun senyum. Jangan nggak bersedekah. Karena harga diri manusia ketika memberi bukan menerima.
Apapun yang bisa diberikan, di sahabat pertontonkan itu. Sampai ada yang bisa memberikan harga dirinya, nggak ada yang bisa disedekahkan ketika perang Tabuk. Ya Allah, pada malam hari ini kugadaikan diriku padamu untuk jihad. Sampai Nabi ketika berkhutbah di waktu subuh sebelum perang Tabuk itu, siapa di antara kalian yang bersedekah malam-malam itu? Nggak ada yang ngaku. Ada Nabi datangin seseorang yang berdoa semalam, sedekahmu diterima. Apa sih yang dia sedekahin? Dirinya sama Allah. Kalau anda nggak bisa bantu, anda bisa bantu menyebarkan. Kalau anda nggak bisa memberi, anda bisa mengajak orang untuk memberi. Ini orang-orang baik, karena dia berpikir bagaimana mendatangkan kebaikan, bukan cuma sekedar memanfaatkan datangnya kebaikan. Izzahnya timbul, Allah muliakan. Allah takhafu, dia nggak takut. Wala tahzanu, dia nggak bakal sedih. Kenapa dia nggak sedih? Karena dia tahu badai saja pasti berlalu. Masalah itu kan kayak badai. Kita nangis sampai bengul. Emang hari nggak berganti? Kita nyesel, diem, nggak mau bergerak karena trauma. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini waktu nyuekin kita. Jangan terlalu mendramatisir keadaan. Anak trauma terus antum nggak mau bergerak. Traumanya antum ini nggak menjauhkan antum dari lubang kubur, bahkan makin mendekat. Makanya yang Allah suruh sabar atau syukur. Jangan trauma. La yadurukum man dhalla idza ihtadaitum, karena nggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah mendatangkan hidayah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, itu pejuang. Jangan putus asa. Kan di perjumpaan lama sudah kita tekankan sekali. Teman-teman yang merasa goncang dengan usaha karena takut, Ustaz, masalahnya kita bersaing sama cukong-cukong kafir. Saya sampaikan di perjumpaan yang lampau, betul? Ini saingan kita berat, Tad. Anda juga pengen bikin perumahan syar'i, Tad. Anda pengen buka usaha yang syar'i, dagang ini, dagang itu, cuman saingan kita, Tad, cukong-cukong kafir, Tad. Dananya kuat, pabrik dia yang punya, manajemennya bagus, kita nggak bakal bisa menang. Hei, Nabi mengatakan beda kita dengan orang kafir kayak orang hidup dengan orang mati. Kita hidup, mereka mati. Mereka punya modal, punya manajemen, mereka punya segalanya. Wallahi, kita punya Allah. Makanya pedagang akidah bagusin, pegawai akidah bagusin, pemimpin sebuah perusahaan akidah bagusin. Bahkan tentara yang dijamin oleh negara bagusin akidah. Anda orang yang dimuliakan seperti orang yang menjaga di perbatasan. Warabitu, ar-rabit, orang yang menjaga di perbatasan. Yang jujur, jangan manfaatkan pangkat untuk mendapatkan income. Keputusan Anda menjadi seorang angkatan, baik itu polisi maupun angkatan bersenjata secara umum, itu dengan resiko nilai yang antum miliki cuma segitu. Jangan jual pangkat, takut sama Allah, sayang. Beraribat, antum dimuliakan orang yang jihad. Sabar, dunia ini nggak lama. Sittin wa sab'in. Dunia cuma 60, 70 dari kita bayi. Sekarang kita udah bukan bayi lagi. Udah yabnal khamsin, anak 50 tahun ke sono, betul? Paling 2 kali pemilu lagi umur. Jangan nanggung-nanggung. Umur di setengah abad masih mikir gimana korupsi yang selamat. Gimana coba? Membuat sesuatu yang buruk. Ayo dong, fafirru ilallah, kembali ke Allah kita. Wala tahzanu, jangan sedih. Ya badai pasti berlalu, jangan kau halalkan yang diharamkan. Ayo menegakkan syariat, itu rahmat Allah. Maka kalau syariat nggak berani ditegakkan, itu murka Allah. Begitu prinsipnya, gitu loh. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira sama dia tentang sorga. Suruh sabar, kuatkan sabarnya. Suruh syukur, rutinkan. Ada akumulasi nilai kebaikan yang dia lakukan. Pintu sorga bukan cuma dihafal. Baguskan iman ketika melakukannya, karena tiap orang beda miqdar, beda ukuran. Tadi dikatakan tentang pintu sedekah.
dia nggak bisa bersedekah, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad. Jihad dengan harta dan jiwa. Jangan pesimis. Allah nggak pilih-pilih kasih untuk membukakan pintu sorga. Semua orang bisa. Ini nih laki lebih ditekenin, atau perempuan yang masih jomblo belum menikah. Tapi kalau perempuan sudah menikah lain hal, selesai urusannya. Apa? Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Perempuan mah enak Pak, tapi jangan habis antum berdoa jadikanlah aku perempuan, ya begitu ya. Ya tanggung jawab kita laki-laki pemimpin ini. Berjuang, jatuh, bangun, baret, berdarah, itu mah biasa, ceritaan di akhirat nantilah. Ya kalau pengen mulus-mulus aja, waduh, dunia ini nggak menjanjikan itu. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dunia ini melelahkan, bahkan dikatakan sijnul mu'min, penjaranya orang beriman. Udah kalau dibilang sijnul mu'min, jangan bilang jannatul mu'min, jannatul kafirin otomatis. Dunia ini penjara buat orang beriman, sorga buat orang kafir. Baik kalau orang beriman merasa di sorga di dunia, hati-hati. Ada yang salah ini. Anak berasa nih udah 20 tahun gak ada ujian. Hati-hati, hati-hati. Antum sedang terpleset ini sebenarnya. Sampai terkecoh, merasa dikhususkan. Ya, jadi kayak orang yang apa di Quran dibilang itu surat Al-Kahfi itu kayak orang yang masuk ke sebuah kebun yang banyak buahnya. Dia berkata, ini kayaknya ma'azunu antabida hadhihi abadan. Gak ada matinya dah ngeliat buah-buahan begini Pak. Aduh, kan main emang Allah CS gitu. Sampai dia berkata, kalaupun anak mati nanti di akhirat Allah khususkan aneh katanya. Ini orang kegeeran sama dunia. Padahal orang-orang soleh di zaman Nabi menghindari harta, menghindari dunia. Salah satu keributan pengikutnya Muawiyah dengan Ali, masalahnya di situ. Ali megang hukum, ya, nggak membuat bangunan macam-macam. Klasik cara berpikirnya Ali bin Abi Thalib dengan Khulafaur Rasyidinnya. Kalau Muawiyah berpikir maju, ngelihatnya akan datang. Sehingga banyak sahabat komplain sama Muawiyah. Kenapa? Karena di zaman Muawiyah banyak gedung yang nggak terpakai. Dan ini mubazir. Kalau dulu bahasa Ali begitu, ada orang bangun masjid, kayak Kuba kan Nabi gitu kan, ada Muslim bikin masjid. Kalau di Muawiyah dibikin prospek. Kalau perlu kita bikin dulu gedung, baru panggil orang. Kayak orang sekarang mendidik nih. Ada istilah sekolah itu ada murid bangun sekolah. Itu klasik tuh. Tapi orang sekarang bisnis pendidikan, bangun gedung, manggil murid. Beda ya. Boleh aja dua-duanya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma yang klasik lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena murid yang butuh guru, bukan guru butuh murid. Kalau sekarang guru itu kerjaan, bukan kewajiban. Kalau dulu ngajar ini kewajiban. Karena kalau nggak ngajar dosa gitu. Punya ilmu nggak dibagi ke orang. Kalau sekarang orang berpikirnya, aduh ada nggak punya duit nih, udah berapa lama nggak ngajar? Berapa lama nggak ngajar? Wah kacau nih, mesti diruqyah nih Ustadz kalau begini. Beda-beda sekali ya. Orang-orang yang orientasinya akhirat, dia tahu dunia bakal ngikut, maka janjikan begitu. Man kana akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi, orang yang orientasinya akhirat, akhirat bukan dunia. Terserah orang mau ngomong apa, yang saya targetkan akhirat. Saya mesti lembut sama semua orang, saya mesti baik. Ya, kenapa? Karena memang Islam ini lembut, Islam ini baik. Hatta sama orang kafir. Tapi kelembutan dengan syariat, bukan toleransi. Hati-hati nih. Ya. Tapi nanti ada orang-orang yang keras, ngelihat kita duluin orang-orang yang awam. Waduh, antum nih dekat sama yang begini-begini. Dalam Islam tuh orang dilihat temennya. Waduh, temennya nggak jelas agamanya, jangan-jangan antum mirip. Itu kan bahaya nih.
Orang-orang yang keras kan berpikirnya begitu kan. Padahal dia nggak, terserah mau dibilang apa. Karena yang kita tahu Islam ini fi'liyah, tingkah laku. Hatta Nabi bermuamalah sama orang kafir. Nabi wafat, baju besinya digadaikan sama Yahudi. Kenapa? Prospek dakwah. Satu waktu nanti ada penggadaian, ada gadai menggadai, betul? Padahal mantunya tajir, Utsman. Tajir gak? Kaya mantu Nabi. Tidak ada tibang minjem duit sama mantu. Besannya kaya Abu Bakar. Ngapain Nabi baju besinya digadaikan sama Yahudi? Muamalah. Supaya dunia tahu sampai kiamat nanti, orang kafir nggak bisa kita bawain ayat, kagak bisa ngaji. Jangankan orang kafir, orang Islam aja bagi yang nggak bisa ngaji. Antum bawain ayat susah. Sekedar gugur kewajiban, yang penting baca materi sampai bicara orang merem, orang nggak paham, bodo amat. Wah ini bahaya sekali. Nggak ada komunikasi. Kita lupa Nabi membahasakan dirinya dengan jamaahnya apa? Sahabat. Beliau nggak pernah mengatakan wahai murid-muridku, tidak. Beliau selalu berkata wahai sahabat-sahabatku, bersahabatlah dengan diriku di masjid dan di luar masjid. Tanyalah sesuatu sebagai sahabat, muliakan diriku sebagai guru untukmu. Karena ilmu disampaikan. Dahsyat bahasa Nabi loh. Karena fi'liyah. Dan banyak sahabat yang merasakan dapat ilmu bukan di majelis sama Nabi. Mu'az bin Jabal lagi dibonceng di keledai. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal khimar. Aku pernah dibonceng sama Nabi di atas keledai. Wa qala li Rasul ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Anak kecil, kata, karena Mu'az kecil waktu itu, gulam itu. Apa hak Allah pada hamba dan hak hamba pada Allah? Itu semua ilmu. Ibnu Umar, ya Nabi menggandeng pundakku sambil jalan, sambil berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Dan banyak sekali riwayat sahabat yang mengatakan kuntu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami jalan safar bersama Nabi, berarti pelesiran bareng Nabi, dengar ilmu. Kuntu fi majlisin ma'a Rasulillah, ada juga yang di majlis Rasul. Lihat. Bahasa fi'liyah itu dipertontonkan. Bukan memaksakan ayat dan dalil. Ya, kecuali kalau kita lihat memang di kelas ada jenjang pendidikan, ada buku yang mesti disampaikan dengan fase, silakan. Kalau enggak dipukul rata. Yang penting agama ini sampai. Apalagi PR kita apa? Majelis ilmu itu taman-taman penyubur iman. Bisa gak kita buat majelis itu kayak taman, di mana orang senang di taman? Yang duduk, yang ngopi, yang ngobrol. Ayo, bikin orang nyaman. Kalau dia sudah nyaman di majelis ilmu, warajulu qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini yang dibilang dilindungi nanti. Banyak orang yang hatinya terikat dengan masjid karena merasakan nikmat dalam masjid. Iman nikmat ibadah sholat, ima belajar, ima bermuamalah. Selama nggak ada bisnis dalam masjid, Masya Allah ya, pintu-pintunya jelas nih. Ya, jelas sudah pintunya. Cuma proses untuk mendapatkannya itulah. Babul jihad sama. Anda pengen mati syahid, Tat? Kenapa emang pengen mati syahid? Karena Tat, kerja susah, Tat. Ngelamar ditolak mulu. Jihad aja, Tat, mati syahid. Ikut kelompok-kelompok pasang bom bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Kerja susah, ngelamar ditolak, mati syahid. Kacau kan? Ya. Sementara kalau bahasa jihad, dzirwah, puncaknya agama. Lah kalau bicara puncak punya dasar dong. Dasarnya apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, baru jihad.
Ini ngelongkap, syahadat aja belum maksimal, cuma apal di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih ngantongin wafak, masih pakai gelang bahar, masih rukuk, masih betamai, masih tiwala, masih usaha ngaur garam, nanam beras kuning. Syahadat mah syahadat, syirik mah jalan terus. Ini kan bahaya. Mau ngomong jihad, sama orang tua masih diem-dieman, sama temen ngomongnya lembut, sama bapak ngegas. Mau ngomong jihad, sama tetangga nggak akur, mau ngomong jihad. Menyampaikan agama ditolak semua orang tanpa ada sabab. Ntar dulu, ini jihad yang bagaimana nih? Kita nih pasar bebas dakwah soalnya nih. Ini di Indonesia, asal kita pinter ngomong aja banyak yang ngikutin soalnya. Dan yang ngikutin ini nggak menjaga yang dimakan, subhat hantam terus, akhirnya nggak ada penjagaan dalam badan dia. Padahal Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusran," kan? Harus ada kemudahan. Yaj'alahu furqanan, harus Allah berikan tameng. Ibadahnya mendatangkan tameng harusnya. Tapi dia nggak tertamengi. Wah, kacau nih. Ini ada yang salah kalau begini nih. Jangan gampang ngomong jihad. Makanya di Islam jihad yang paling utama dengan harta, baru jiwa. Jadi harta maksudnya apa? Ayo sukses, ayo sukses, ayo banting tulang, ayo punya ilmu, ayo belajar. Sabar dan sholat itu isti'anah. Wasta'inu bis sabri was sholah. Dalam sabar ada belajar, dalam sabar ada usaha. Baru kita bicara sholat. Jangan minta turun dari langit tanpa ada usaha, nggak ada. Dan itu menandakan jihad paling tinggi dengan harta. Anda kalau mau usaha, baguskan syahadat, baguskan sholat, rapikan rukun Islam, dekat sama orang tua, minta ridhonya, berpikir memberi bukan mengambil. Orang sukses. Mau usaha, udah modalnya konvensional, sama orang tua nggak minta ridho, semangat usahanya nggak sholat. Remeng ini. Kalaupun sukses, korun, calon korun milenial ini. Ya, kenapa? Ngayal sukses, nggak paham landasan. Allahu Akbar. Ya, jangan. Pintu sorga itu dibuka dengan sabab. Ya, ada teknik toroktul babnya, ada teknik toroktul babah. Ngetok pintunya ada cara. Maka ada istilah mengetuk pintu langit. Kita pernah bahas di sini. Ya bahasa begitu itu bukan cuma sekedar bahasa yang diungkapkan ya. Itu ada misi di dalamnya. Kita suruh mengetuk pintu langit. Langit punya siapa? Allah. Ada siapa di langit? Ada Allah. Istilah mengetuk pintu langit apa? Betul tahapan ketika beriman kepada Allah. Sekarang Anda mau sukses, Anda diakui sebagai dokter ulama, meyakini Tuhan di mana-mana. Begitunya aja udah berantakan, gimana yang lain-lainnya? Mengakui Quran itu makhluk, basicnya sudah berantakan. Akhirnya apa? Sukses menurut Anda bukan menurut Allah. Tapi dia sukses, Tat. Ya kalau dibilang sukses, Al Capone juga sukses. Kalau dibilang sukses, ya biang-biang setan manusia juga sukses. Sampai yang tertinggi itu yang paling tajir, yang namanya Qarun, betul? Tapi lihat, kekayaan Qarun ini nggak membuat iri hati Musa dan Harun. Karena memang bukan itu. Kekuasaan nggak membuat iri Ibrahim dengan Namrud. Karena mereka tahu bukan itu target dunia. Dunia ini harus mendatangkan sakinah, ketenangan. Bagaimana mendatangkannya? Jadi orang yang al-amnu, orang yang jiwanya tenang. Karena apa? Karena mengenal Allah. Karena Allah jamin kemuliaan. Karena dia tahu kemuliaan hanya milik Allah. Dan dia tahu secara umum Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Dia tahu semua yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah nggak mungkin didapatkan kecuali dia mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Masya Allah. Ajmilu fit talab,
perbagus cara meminta. Akan banyak kebaikan yang bakal didapatkan dan dimiliki tentunya. Allahu Akbar. Ya Allah muliakan kita insyaallah ya. Taib. Kemudian ilmu yang dia tuntut sebagai usaha untuk membuka pintu surga lebih kepada peruntukannya untuk diri dan keluarga, tidak untuk lain. Saya masih ingat, saya pernah sampaikan ada sebuah riwayat dari sunannya Imam Abi Daud ya, di mana Imam Nawawi juga pernah menulis dalam kitab Riyadhus Shalihinnya ini ya, tentang sebuah riwayat dari sahabat Abu Umamah ya, bahwa ada janji yang Allah janjikan melalui Nabi Muhammad buat orang yang mau menuntut ilmu. Kata Nabi begini, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi gini, ana za'im. Za'im itu menjamin. Kalau kita jaim pura-pura artinya. Padahal orang yang jaim orang yang bisa menjamin. Anda jamin ya, oh jaim nih orang. Dibilang gitu marah karena nggak paham arti jaim. Karena kita suka salah tempat. Ya sebenarnya dia bukan pura-pura, bukan belagu. Dia menjamin. Orang Islam jaminannya kuat. Al Muslim ala syurutihim. Orang Islam itu bagaimana akad. Ya. Tapi jangan kaku juga, akad-akad mulu, akad gak ada beresnya gitu ya. Ini bahaya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Kata Nabi, aku menjamin dengan istana di sekitar surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun pendapatnya benar. Rabadil jannah itu pinggiran sekitar. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Hei para penuntut ilmu, kata Nabi, aku jamin kalian, Allah pasti kasih kalian istana di sekitar sorga, di pinggiran sorga. Caranya gimana Nabi? Yakni liman tarakal mira, hanya untuk orang yang meninggalkan perdebatan. Jadi kalaupun dia lihat keburukan, dia nggak debat depan umum. Diajak tarik tangannya 4 mata dia ngomong. Ini yang betul. Sekarang nggak, orang sengaja berdebat depan umum, cari follower. Kalau perlu kita berdebat, ayo kita online dah di sosmed, biar semua orang tahu. Dibikinlah acara-acara perdebatan di televisi, betul? Ini sebodoh-bodohnya makhluk ini. Sementara nabinya mengatakan ana zaimun, aku jamin buat orang-orang yang tarkal mira, meninggalkan perdebatan, fa in kana muhiqqan wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Karena agama bukan buat diperdebatan, apalagi dikasak-kusukin. Coba gara-gara teknik penyampaian diomongin sama yang menyampaikan juga. Nih kayaknya sama kita beda nih, soalnya gini. Antum pernah tabayun belum? Belum. Ajib. Antum belum pernah kenal, belum pernah tabayun, antum menyimpulkan. Wow, dahsyat. Ini kayak orang buta ngomongin gajah bertiga sama temennya. Semua megang gajah. Apa itu suruh ngomong? Coba, baiklah teman-temanku yang tunanetra, 3 orang ya. Gajah itu kayak gimana? Yang antum ngangkat, gajah panjang kayak selang, belanmir, pegang belalai. Ada yang bilang gajah kayak gentong gede, kayak kubah, pegang perutnya. Ada yang nyeletuk, gajah tajam, pegang gadingnya. Tuh lihat. Labang tidak tabayun, bahaya sekali. Ada perpecahan timbulnya. Dan ini yang disukai sama orang-orang kafir. Aduh jamaah, kalau antum sedikit belajar tentang Yaman sebelum pecah seperti sekarang ini,
Yaman Selatan, Yaman Utara, dulu tuh mirip sama Indonesia. Mendekati kehancuran saat itu, orang-orang Syiah, para munafikun ini berusaha menimbulkan fitnah di masyarakat mereka. Mulailah orang-orang yang menegakkan sunnah dibilang Wahabi. Dulu di Yaman begitu. Mulailah mereka difitnah sebagai radikal, keras, ditiupkan fitnah. Biasa yang begini nih kiblatnya nih negeri Wahabi, Saudi, Mekah, Madinah tuh. Orang dibikin benci sama Mekah, Madinah. Padahal Mekah Nabi dilahirkan, Madinah Nabi hijrah, betul? Mereka berpikir Mesir, Mesir, Mesir. Lihat fitnah tersebut digiring. Sampai pada masanya di Yaman tersebut orang takut ngiklanin sunnah. Di perempatan jalan di Yaman semuanya spanduk bid'ah. Udah mirip belum? Berani antum bikin kajian ini pakai spanduk gede di perempatan, barang-barang ajakan bid'ah. Sudah mirip, hati-hati antum. Ketika mereka Syiah masuk parlemen, selesai. Pelarangan kajian sunnah di mana-mana. Terjadilah peperangan di Tarim. Ini terjadi. Orang lebih bangga ngajak berbuat bid'ah. Event-event bid'ah pakai baliho. Mana ada sunnah pakai baliho? Anak ngomongin dia 10 tahun yang lalu. Ada gak teman berpikir bikin baliho ajakan sunnah di pinggir jalan? Tidak ada. Iklan sunnah kalah sama iklan rokok. Iklan sunnah kalah sama iklan perumahan riba. Bahkan gak tanggung-tanggung, iklan sunnah kalah sama iklan bid'ah. Karena kalau antum iklanin sunnah, antum dianggap Wahabi, radikal. Dulu Yaman seperti ini. Mereka masuk parlemen. Sistem demokrasi yang diterapkan, itu yang terjadi sekarang. Maka saya ajak teman-teman, ayo kompak, kita belajar. Islam itu bukan ormas. Islamnya Islam. Antum mau berorganisasi urusan antum. Islam bukan NU, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis dan lain-lain. Islamnya Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam yang mana, Tat? Yang dibawa Rasul. Emang yang mana? Yang dibawa Mirza Ghulam Ahmad? Yang dibawa sama pencinta kubur dan lain-lain. Islam yang dibawa Rasul. Kita belajar. Kita belajar Islam itu supaya kita makin kompak. Kalau rakyat sudah kompak, pemimpin yang datang orang baik. Dicontohkan tadi kan, imam ini diangkat karena makmumnya pinter. Kalau makmumnya bodoh, yang diangkat yang mirip. Imam yang diangkat kalau tahu makmumnya pinter, bacanya hati-hati. Mafhum? Suami dengan istri, kalau istrinya pinter, suaminya nggak macem-macem. Makanya nyari pasangan yang pinter, bukan yang cakep tapi oneng gitu loh. Cuma kita kadang-kadang orang-orangan toko dikasih roh yang kita keker, yang nyambung. Jadi kita sebagai pemimpin ini punya rasa khawatir kalau salah. Kenapa? Ini rumah tangga misakon ghalizo, ikatannya sama Allah bukan sama orang. Bini bisa kita bohongin, Allah maha melihat, betul? Tuh. Insya Allah ya, di pintu-pintu surga nampak nih. Nggak berasa sejam lebih nih kita. Tanya jawab dulu deh. Yang mau ditanyakan silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlu. Naam. Naam. Taib. Oh, ini yang paling penting juga nih, salah satunya nih. Insya Allah 14 Maret ya, kita akan adakan daurah khusus akhwat sih di Taman Mini nih, seperti yang tahun kemarin kita adakan. Ustadz Subhan dengan Ustadz Khalid ya. Nah, Majelis Ta'lim Al-Hijrah ini mengadakan kegiatan daurah akhwat kembali. Makanya mudah-mudahan nih semangat kita untuk belajar kita datengin, kita maksimalkan. Karena udah dibuka kuotanya lagi nih. Kemarin sempat ditutup 500 pada demo. Minta dibuka, akhirnya dibuka lagi sampai 1.200 ya, nggak salah. Nah, sudah berapa sekarang? Sudah 1.000-an ada? 900-an ya.
Ayo, masih ada sedikit lagi kuotanya, silakan yang mau daftar nanti bisa hubungi Majelis Ta'lim Al-Hijrah nih yang mengadakan event ini, supaya kita sama-sama belajar lah insyaallah tanggal 14 Maret ya. Cuma nih memang khusus akhwat nih ya, yang lakinya duduk di kantin aja kiri kanan deh. Atau Al-Hijrah boleh juga bikin buat laki nih ya, kita undang deh bro nih buat laki-laki, kita buka di Bogor nanti insyaallah. Al-Hijrah ya, daurah sehari para ikhwan, kajian kita di Bogor nanti insyaallah. Nanti Al-Hijrah ada juga nanti insyaallah. Karena kita nih kalau kajian cuma 1 jam lebih gini ya selesai, cuma apa ya, nggak maksimal karena khawatirnya pulang lupa lagi. Tapi kalau seharian lebih berbekas kali insyaallah, mudah-mudahan ya. Taib. Nah.